Om Swastiastu, sahabat Bali Taman Sekar, selamat datang dan selamat berjumpa di channel ini, channel yang senantiasa memberikan informasi faktual untuk Anda. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini kami menyampaikan ulasan agak panjang mengenai analisis dampak lingkungan pembangunan Jalan Tol Gili Manuk Mengui yang saat ini sedang dalam proses mendapatkan rekomendasi dari tim penilai AMDAL Provinsi Bali. Untuk membuka wawasan awal, kita ingatkan kembali ada 5 tujuan dari pembangunan Jalan Tol Gili Manuk Mengui sebagaimana disampaikan Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster dalam surat keputusan beliau tentang penetapan lokasi, yaitu sebagai berikut. Pertama, mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar kabupaten kota sebali. Kedua, meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif. Ketiga, membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi kabupaten kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas. Keempat, membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya untuk memperkuat perekonomian Kerama Bali. Dan kelima, meningkatkan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi serta konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik Bali. Mengingat luasnya lahan yang diperlukan dalam mega proyek ini, yakni seluas 1.113,33 hektar atau sekitar 0,195% dari luas daratan Bali, dan jumlah warga terdampak lebih dari 8.640 orang, sudah tentu mega proyek yang saat ini ditaksir menelan investasi sekitar 24,6 triliun ini sejak awal sudah sangat disadari baik oleh pemrakarsa maupun pemerintah memiliki dampak besar dan penting terhadap lingkungan, baik itu lingkungan fisik, lingkungan ekologi, sosial, budaya, ekonomi maupun kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan aktivitas pekerjaan fisik, mega proyek ini wajib menyusun analisis mengenai dampak lingkungan yang disingkat AMDAL sebagaimana sudah diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sahabat sekalian, AMDAL menjadi salah satu syarat penting bagi badan usaha jalan tol yang dalam hal ini adalah PT Tol Jagadkerti Bali untuk dinyatakan layak diberikan izin pengusahaan layak lingkungan. Karena melalui AMDAL dapat diketahui seperti apa dampak lingkungan penting dan besar yang akan timbul sebelum, pada saat, dan setelah pengerjaan proyek, dan apa rencana yang dilakukan pemrakarsa dan pemerintah termasuk yang bisa diikutkan di sana adalah masyarakat bersama dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengelola kemudian memantau atau dalam arti luas menangani dampak lingkungan itu dalam bentuk dokumen rencana pengelolaan dampak lingkungan atau RKL dan rencana pemantauan dampak lingkungan. Sumber kami menginformasikan bahwa dalam sidang awal AMDAL tanggal 22 Maret 2022 yang lalu terungkap masih ada dampak penting yang belum disusun dalam RKL atau AMDAL dan juga dalam RPL. Jadi AMDAL, RKL, dan RPL. Salah satunya yang disebutkan di sini adalah mengenai lahan pengganti atas lahan pertanian yang tergusur. Lahan pertanian sawah ini disampaikan oleh salah satunya oleh rekan-rekan atau para pemerhati lingkungan yang terhimpun dalam Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). Karena itu, tim penilai AMDAL Provinsi Bali pada saat itu belum mengeluarkan rekomendasi bahwa analisis atau kajian analisis mengenai dampak lingkungan dari proyek pembangunan jalan tol Gili Manuk ini layak lingkungan.
pihak pemerakarsa pun diminta untuk melakukan perbaikan. Nah, oleh karena itu berarti rekomendasi tentang layak lingkungan ini belum keluar. Rekomendasi belum keluar berarti AMDAL ini belum bisa dinyatakan cacat hukum atau tidak cacat hukum. Lain halnya jika rekomendasi ini sudah keluar, ada dampak penting dan besar yang tidak ada penanganannya, tidak ada kajiannya dalam dokumen AMDAL, maka itu bisa dikatakan sebagai cacat hukum dan tidak bisa menjadi alasan untuk tidak diberikannya izin. Nah, sahabat sekalian, kami menyampaikan beberapa kajian untuk membantu memahami AMDAL saat proyek belum, saat, dan setelah dilakukan. Dalam gambaran ini, sahabat akan mengetahui bahwa bukan hanya alih fungsi lahan tanah sawah yang menjadi masalah, tapi ada hal lain sebagaimana terjadi pada saat dibangunnya atau munculnya polemik dan aksi demo besar mahasiswa Hindu Bali pertama di tahun 1990-an ketika menolak pembangunan mega proyek Bali Nirwana Resort di kawasan Desa Braban di sekitar Puro Tanah Lot yang akhirnya melahirkan Bisama Kesucian Puro. Apa saja itu kita simak sebentar lagi. Sebelum proyek dimulai, pertama adalah kajian aspek fisik. Ada 1113,33 hektar lahan berupa tanah sawah, tegalan, tebing, hutan, dan mungkin juga kandang peternakan yang terhampar luas, dilintasi aliran sungai dan bentangan alam yang membuat suasana desa begitu sangat amat tenang dan sejuk. Seperti kondisinya saat sekarang, kita bisa rasakan sedemikian tenang di daerah-daerah yang saat ini disebutkan menjadi terdampak jalur trase jalan tol ini. Yang kedua, demikian juga bangunan rumah atau permukiman penduduk, bangunan yang disucikan oleh umat beragama, khususnya umat Hindu, seperti sanggah atau merajaan dadia, bahkan kawitan. Ada juga pura dan tempat suci lain, dan aneka pepohonan seperti kelapa, mangga, nangka, dan lainnya yang sudah berdiri puluhan bahkan ratusan tahun dengan ikatan emosional dan spiritualnya. Inilah sebabnya dalam nanti ganti kerugian ini ada yang disebut dengan solatium, yaitu ganti kerugian atas ikatan emosi yang terbangun antara warga terdampak dengan tanah, bangunan di mana mereka sudah tinggal mungkin puluhan bahkan mungkin ratusan tahun. Aspek ekologi. Interaksi antara binatang peliharaan dan binatang liar dengan aneka tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitar kandang, bangunan permukiman, dan habitatnya. Kita bisa melihat sekarang ada interaksi sedemikian, mereka sudah berjalan. Itu apa adanya. Dari aspek sosial budaya, ada interaksi dan lalu lintas orang dalam aktivitas sosial dan budaya seperti kunjungan antar warga, antar pramu banjar atau antar pramu desa, aktivitas dalam berkesenian dan berkebudayaan ya, tanpa harus melewati jalan tol. Kemudian ada aktivitas keagamaan seperti melasti dan persembahyangan di saat hari suci keagamaan ya, di tempat yang telah ada ya, tanpa ada melewati jalan tol, begitu khas, tentram, dan damai dalam ikatan emosional yang penuh kebersamaan di pedesaan. Berikutnya adalah aspek ekonomi. Dari aspek ekonomi ini ada hamparan lahan sawah, ada hamparan lahan tegalan, serta kawasan tempat tinggal atau permukiman yang akan dibangun tol merupakan lahan produktif untuk aktivitas ekonomi seperti berdagang dan usaha lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga terdampak, kebutuhan upacara, mendukung aktivitas sosial, termasuk untuk bertani dan berkebun, membantu negara memproduksi bahan pangan. Di sana juga ada toko misalnya. Di sana juga ada warung. Yang kedua, warga terdampak tidak sabar menunggu kepastian penetapan lokasi dari pemerintah bukan karena apa, tetapi lebih karena tergiur oleh iming-iming uang ganti kerugian yang diwacanakan cukup besar hingga bernilai ratusan juta rupiah per are
dan warga pun menjadi menghayal akan mendapatkan uang banyak yang akan mereka gunakan untuk mengakhiri permasalahan ekonomi keluarga dan menjadikan hidupnya lebih senang dan bahagia. Ini psikoekonomi. Itu adalah dampak yang ada sekarang, saat ini. Psikoekonomi ini, kalau kami boleh jelaskan, kami berwawancara langsung dengan warga terdampak, bahkan sudah ada yang meminjam uang ya, karena yakin banget lahannya akan terkena atau akan mendapatkan ganti kerugian dalam jumlah ratusan bahkan mungkin ribuan juta atau miliar, sehingga dia meminjam uang bahkan sampai ratusan juta. Kemudian yang berikutnya, ganti kerugian menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu. Sebagian bahkan sudah ada yang berani meminjam uang karena mengandalkan pengembalian ketika uang ganti kerugian cair pada nantinya. Itu dari aspek sebelum proyek dikerjakan. Pada saat proyek dikerjakan, maka kajian atau dampak fisiknya yang pertama adalah warga terdampak kehilangan lahan sawah, kehilangan tegalan, dan mungkin juga kandang peternakannya. Sebagian bahkan kehilangan tempat tinggal, tempat usaha, hingga tempat suci yang telah ditempati puluhan hingga ratusan tahun. Karena semuanya itu hilang, mereka terpaksa mencari lahan pengganti, melakukan pembangunan baru dari awal, dari nol, dan mereka di tempat baru itu membangun suatu ikatan baru, ikatan sosial maupun ekonomi, bahkan ikatan spiritual. Kedua, di tempat baru mereka menanam pepohonan baru, menata lahan kebun dan sawah baru, jika bisa membelinya. Jika tidak, nggak punya lagi. Ya, kemudian membangun dan menata pranata kehidupan baru di sana. Kemudian yang berikutnya, di lokasi proyek ada tebing dan tanah, lembah, bukit itu dikeruk hingga tanah kerikil dan debu-debu berhamburan. Pepohonan bertumbangan, saluran irigasi terputus, jalur lalu lintas mungkin saja ditutup sementara, dan material proyek menumpuk menjadi satu pemandangan baru yang mungkin belum pernah ada sebelumnya. Dari aspek ekologi, terjadi perubahan interaksi antara binatang dengan tumbuh-tumbuhan. Kita tahu bagi binatang yang hidup di pepohonan, pohon adalah tempat kehidupan, tempat proses kehidupan lengkap bagi mereka. Lahir, hidup, mati, mencari makan di sana. Ketika pohon itu ditumbangkan, maka hilanglah rumah, hilanglah tempat tinggalnya, hilanglah sumber makanannya. Sementara bagi binatang yang bertempat tinggal di tanah, dibongkar, dikeruk, dan digesernya tanah akan menyebabkan hal yang sama. Jadi apa yang dirasakan oleh warga terdampak sesungguhnya dirasakan oleh binatang. Dari aspek sosial budaya, terjadi perubahan interaksi dan lalu lintas orang dalam aktivitas sosial dan budaya seperti jalur kunjungan antar warga, antar pramu banjar atau desa, jalur aktivitas seni dan budaya, serta jalur aktivitas keagamaan. Seperti tadi sampaikan mungkin ditutup sementara, ini harus ada komunikasi dalam hal ini dengan pekerja, pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan. Proyek tol ini kan tidak selesai dalam 1-2 bulan. Kemudian orang menjadi sibuk mencari lokasi untuk melakukan persiapan pembangunan rumah, tempat usaha, dan bahkan tempat suci baru dengan seluruh tahapan dan persyaratan upacaranya. Ini sangat meresahkan juga. Kemudian yang dari aspek ekonomi, beralih fungsinya sawah, tegalan, tempat usaha, serta tempat tinggal menyebabkan warga terdampak kehilangan pekerjaan. Hal ini memaksa mereka untuk beralih profesi. Pelaku usaha yang berada di jalur pembangunan jalan tol dengan terpaksa harus merelakan bidang usahanya untuk ditutup dan harus memikirkan di mana akan membangun usaha mereka kembali. Yang ketiga, perasaan senang atau bahagia sesaat karena baru menerima ganti kerugian dalam bentuk uang yang mungkin dianggap dalam jumlah bernilai besar. Namun tak lama setelah itu mereka akan segera mengalami
kesedihan karena adanya pengurangan jumlah uang, bahkan berpotensi uang itu habis sebelum keinginannya terwujud. Hal itu terjadi karena pada umumnya warga terdampak tidak memiliki kecerdasan finansial tentang pengaruh, kekuatan, dan godaan uang. Akibatnya mereka dikuasai oleh uang, bukan sebaliknya uang yang mereka kuasai, sehingga mudah goyah oleh godaan keinginan yang mungkin saja tidak direncanakan sama sekali sebelumnya. Yang berikutnya lagi, kisah tentang orang kaya baru sebagaimana terjadi dalam kasus alih fungsi lahan di Jimbaran pada tahun 1970-an dan 1980-an. Di Tanah Lot pada awal 1990-an yang kami ceritakan tadi dalam kasus Bali Nirwana Resort. Dan kasus di desa Sumur Geneng, Tuban, Jawa Timur pada Januari 2022 yang baru lalu berpotensi terulang di Bali dalam mega proyek jalan tol Gilimanuk-Mengu ini. Hanya dalam setahun uang miliaran rupiah yang diperoleh dari ganti kerugian atas tanah atau yang lain-lainnya itu sudah habis atau sudah tersisa sedikit saja. Ini dampak yang tidak sederhana. Jadi pembangunan yang mensejahterakan tidak berhenti di situ. Aspek kesehatan masyarakat, gangguan kesehatan dari proyek berupa suara bising, kerjaan yang dilakukan siang malam, debu, kemudian stres yang disimpulkan, misalnya ada jalan-jalan yang harus ditutup sehingga menimbulkan kemacetan, sehingga menimbulkan ketegangan pikiran. Nah, itu dari aspek sebelum dan pada saat pengerjaan proyek yang kelihatannya banyak negatifnya. Agak panjang ya sahabat, kita ikuti. Kalau sahabat bosan silahkan di skip dulu mendengarkan hiburan ya, karena ini masih belum selesai. Yang berikutnya adalah sesudah proyek selesai. Setelah mengetahui ya, sebelumnya seperti ini, sahabat sekarang merasakan menimang-nimang. Pada saat pengerjaan mungkin belum terbayang seperti itu, namun warga sudah memberikan persetujuan. Ya. Mau apa lagi? Mau apa dikata? Gitu. Sudah ada kesepakatan dan pemerintah juga berketetapan hati untuk ini, dan makanya mestinya ada keterbukaan informasi, tidak ada yang perlu ditutupi dalam proyek. Nah, setelah proyek dikerjakan, setelah selesai, inilah analisis kami. Pertama adalah bentuk dan bentangan jalan tol terlihat jelas seperti yang digambarkan, seperti yang divideokan. Kokoh, indah, dan rapi. Ada banyak kendaraan melintas sehingga perlu dibangun pagar pembatas yang melarang warga melintas tol dengan berjalan kaki. Di setiap desa ada perlintasan melasti yang disebutkan 90 buah oleh Bapak Menteri. Di tempat tertentu ada simpang susun yang konon terindah di dunia. Ada juga rest area yang juga konon terindah di dunia, dan aneka fasilitas tol lainnya. Ini adalah sungguh fakta fisik yang sangat berbeda dibandingkan existing sebelum tol terjadi. Maka tidak akan tampak lagi bahwa di situ dahulunya ada sawah dan ada tegalan. Kemudian yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan terjadinya banjir, tanah longsor, dan pengendapan atau sedimentasi di daerah-daerah tertentu di hilir dari jalan tol karena terjadinya perubahan bentangan dan perubahan peruntukan lahan ini. Dari aspek ekologi terjadi perubahan kebutuhan vegetasi dan juga binatang, karena tanaman-tanaman yang dulunya ada belum tentu semuanya dikembalikan. Terlebih lagi di rest area, di daerah simpang susun dan di simpang melasti. Kemungkinan di sana ditanam tanaman-tanaman yang dianggap bernilai lebih indah. Untuk itu perlu diingatkan bahwa tanaman-tanaman khas Bali yang memberikan manfaat hidroorologis dan penyegaran udara, mengurangi polusi seperti pohon beringin, pohon pule, ya seperti itu, kemudian kepuh, serta tanaman-tanaman yang khas di sini itu perlu tetap ada. Kami juga mengharapkan Pemrakarsa dan pemerintah memperhatikan hal ini dan tidak
tutup kemungkinan dari aspek sosial budaya, keberadaan dari simpang susun, keberadaan dari rest area dan simpang melasti itu akan menjadi tempat suci baru. Di sana ada perempatan dan sebagainya, menjadi sama seperti di Batuan ketika dibangun patung bayi, kemudian sekarang menjadi tempat yang disucikan. Di sana juga ditanam pohon pule. Masih dari aspek sosial budaya, diterimanya kehadiran jalan tol karena sudah sepakat, diterima dengan kesadaran sebagai satu perubahan era baru hasil pembangunan di daerah tanpa ada keluhan dan penolakan masyarakat, sehingga semuanya berjalan biasa saja. Terlihat dari indikasi bahwa 99,9% saat ini menerima. Kemudian aktivitas sosial, aktivitas orang, budaya, dan aktivitas lalu lintas ekonomi berjalan menyesuaikan diri, dan lalu lintas orang pun demikian. Karena warga menerima kehadiran tol dengan positif dan mengharapkan memberikan benar-benar seperti yang disampaikan oleh Bapak Gubernur 5 hal tadi. Tidak ada gejolak mengenai ganti kerugian karena warga terdampak puas atas harga ganti rugi yang mereka peroleh. Kita berharap seperti itu dan warga benar-benar menyiapkan diri untuk memanfaatkan uang ganti kerugian tersebut. Jadi, dari aspek ekonomi, dengan adanya jalan tol maka akan terbangun titik-titik aktivitas ekonomi baru seperti harapan Bapak Gubernur di atas. Jadi pariwisata dan produk pariwisata, kemudian produk ekonomi baru ada di rest area dan sebagainya. Dan jika ada wisatawan domestik maupun mancanegara ingin melakukan kunjungan wisata ke tujuan wisata yang ada di sekitar Jembrana dan Tabanan, dapat mengaksesnya dengan mudah sehingga sektor ekonomi di bidang pariwisata dapat meningkat di kedua kabupaten ini. Destinasi dan produk pariwisata baru berkembang di kawasan Jembrana dan Tabanan yang dapat mendorong aktivitas ekonomi warga terdampak tumbuh kembali. Semua ini sebenarnya sudah dikaji. Bapak Menteri sudah menyampaikan bahwa awalnya jalur tol ini mau dibangun di tengah, tapi itu adalah hutan dan itu akan menimbulkan dampak lingkungan besar sehingga digeserlah menjadi di sisi selatan tengahnya Bali, dan itu ada di jalur saat sekarang. Sekaligus kami menjawab bahwa tol ini tidak dibangun di tepi pantai, karena di tepi pantai pun banyak masalah, ada tempat suci seperti Pura Rambut Siwi, Pura Peranca, kemudian Tanah Lot dan sebagainya yang lebih berat masalahnya. Kemudian juga bisa menghalangi kegiatan sosial keagamaan, budaya keagamaan seperti melasti. Kemudian yang perlu diperhatikan nantinya adalah bahwa masyarakat yang terdampak ini terserap sebagai pekerja, mereka harus disiapkan. Jangan akhirnya nanti mereka sudah terdampak, walaupun sudah mendapat ganti kerugian, justru yang bekerja adalah orang luar. Mereka juga bisa ditampung untuk membangun atau membuka usaha ekonominya di titik-titik rest area, di titik-titik yang memang dirancang untuk pembangunan ekonomi. Jadi bukan sekedar alih fungsi lahan pertanian. Dan yang terpenting lagi adalah bagaimana tim, termasuk juga seluruh pemangku kepentingan pembangunan jalan tol Gili-Manuk-Mengui ini benar-benar memberi perhatian pada pemindahan tempat suci terlebih itu adalah Merajan Dadia. Ini bukan persoalan gampang. Bagaimana Parisade dan bagaimana Majelis Utama Desa Adat berperan di sini, desa adat dan yang lainnya. Jangan dibiarkan, karena ini memerlukan banyak hal secara skala dan niskala. Demikian yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Jika kalian senang dan menganggap konten ini bermanfaat, klik subscribe sekarang juga bagi sahabat yang baru bergabung, kemudian klik tombol like dan share informasi ini kepada anggota keluarga, kepada teman-teman dan sahabat kalian untuk memberi semangat dan energi kepada kami untuk berkarya. Dan nantikan video kami berikutnya berkenaan dengan perkembangan up to date tentang tol Gili-Manuk-Mengui dan informasi lainnya.
Terima kasih. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.